Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Seputar Aceh. Saudara, pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya mewujudkan lebih banyak kampung mandiri dengan meningkatkan potensi pendapatan asli kampung. Hal ini disampaikan Kepala Bapeda Kabupaten Aceh Besar Rahmawati saat membuka kegiatan pengimputan kegiatan Pramusrenbang di Aula Kantor Camat Kota Cegli pada Kamis 18 Januari 2024. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Aceh Besar Rahmawati menyampaikan pembagian kewenangan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Gampung, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat telah diatur dalam undang-undang. Usulan disampaikan dalam pengikutan berorientasi kewenangan Kabupaten Aceh Besar, bukan usulan kebutuhan Gampung semata, karena perencanaan pembangunan di Gampung sudah tertangani dari APBG dan dana desa. Karena memang dana desa ini tentu nanti akan ada batas waktu. Yang pertama adalah biasanya di setiap terjadi penggantian kepemimpinan secara nasional, tentu itu akan ada yang namanya rencana pembangunan jangka menengah dari masing-masing kepemimpinan nasional juga sampai dengan gubernur dan juga bupati. Nah, tapi untuk tahun 2024 yang akan datang, karena kita juga sudah menyusun yang namanya rencana pembangunan jangka panjang daerah, ya, baik itu secara nasional maupun sampai kabupaten kota, tentu RPJM itu nantinya akan mengacu kepada RPJP yang sedang kita susun ini. Jadi artinya bupati, kepala daerah, gubernur, dan presiden itu tidak lagi membuat visi misinya sendiri, tapi visi misi RPJM dari mereka itu memang tentu dari janji-janji politik, tapi harus mengacu kepada visi misi secara nasional yang sudah diinput secara nasional. Kalau kita yang sudah kita cantumkan di dalam RPJPD kita. Rahmawati mengatakan saat ini baru ada 15 kampung mandiri di Kabupaten Aceh Besar. Untuk mewujudkan kampung mandiri perlu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai potensi meningkatkan pendapatan asli kampung. Bicara kemandirian desa, kita berharap Aceh Besar kalau sekarang dari 603 kampung baru 15 kampung yang dikategorikan sebagai kampung mandiri. Saya pikir kita perlu bekerja keras ke depan, terutama hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana kita menguatkan kapasitas aparatur kampung, kemudian bagaimana kita memotivasi dan memacu supaya masyarakat kita di kampung juga selain daripada menerima dana DD dan dana ADG, tapi bagaimana juga mereka bisa menghasilkan PAD. Jadi bicara kemandirian kampung, salah satunya juga adalah bagaimana kampung ini mampu mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan dan juga operasional daripada perusahaan kampung itu dari sumber PAG-nya mereka, pendapatan asli kampung. Nah, ini yang harus kita dorong supaya kampung-kampung itu mandiri. Jadi ketika misalnya suatu saat dana desa ini tidak lagi misalnya dibantu oleh pemerintah pusat, maka kampung sudah mampu melaksanakan pemerintahan dan kegiatan kampungnya dengan PAG yang sudah mungkin ada beberapa kampung dari sekarang ini memang sudah antisipasi terhadap hal-hal tersebut. Kampung mandiri juga dapat terwujud jika kampung mampu membuat perencanaan pembangunan lepas dari ketergantungan pendamping kampung. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.